warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di akhir pekan. Itu tandanya Lintas Bandung Sepekan hadir menjumpai Anda. Di minggu pertama bulan Oktober 2021, saya Lini Astalina hadir ke hadapan Anda dengan serangkaian berita terpilih selama sepekan. Dan pemirsa, langsung saja inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, informasi pertama kami hadirkan, gas LPG 3 kg di Banjarmasin kembali langka. Hal ini diduga akibat keterlambatan suplai gas dari Pertamina. Sementara itu akibat kelangkaan ini harganya pun melambung hingga mencapai kisaran Rp30.000 per tabung di tingkat pengecer. Gas LPG 3 kg di kota Banjarmasin kembali langka. Kelangkaan gas ini diduga akibat terlambatnya suplai dari Pertamina. Sudah lebih 2 pekan gas LPG 3 kg mengalami kelangkaan di kota Banjarmasin. Seperti dialami Hadi, pemilik sebuah pangkalan gas di kawasan Kelurahan Melayu, Banjarmasin Tengah saat ditemui Rabu lalu. Kepada awak media, Hadi mengaku sudah 2 pekan kelangkaan ini terjadi. Menurutnya langkanya gas LPG 3 kg ini dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat yang membutuhkan gas LPG 3 kg. Akibat kelangkaan ini, harganya pun melambung hingga mencapai kisaran Rp30.000 per tabung di tingkat pengecer. Minggu ini Pak, ada kelangkaan. Jadi di pengecer itu sepertinya harga mulai naik. Jadi warga ini panik Pak. Nah, antrian sudah mulai panjang. Pangkalan kita standar Pak ya. Dari kuota tetap kontrak kita sama agen 1.500, tetap 1.500. Jadi memang permintaannya cukup banyak. Masalahnya apa? Mungkin karena permintaan cukup banyak. Dari pangkalan juga kembali ke standar sesuai kontrak. Masyarakat panik, akhirnya harga di luaran jadi di pengecer jadi tinggi. Salah seorang pedagang gas eceran, Siska, menyatakan sudah 2 pekan lebih tidak mendapatkan gas. Siska mengaku menjual ke pembeli paling tinggi harganya Rp21.000. Nggih, hampir 17,5 kan di pangkalan. Mungkin 2 biji. Jadi 2 biji. Paling larang kan 21 terakhir. 21 habis itu ada barang lagi ke 25 ambil. Kalau yang ada barangannya sudah setengah bulanan nih. Yang semalam tuh ada aja yang nyulun kan hampir sebulan. Awal-awal tuh masih ada. Tapi itu bang harga 21 kan paling larang. Setengah bulan ini kosong lalu kan ada 2. Siska turut berharap suplai LPG 3 kg di Banjarmasin segera normal kembali. Risna, Banjar TV. Selanjutnya, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mendampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meninjau program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh di kawasan Muara Kelayan, Banjarmasin. Di samping itu, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga meninjau langsung progres pembangunan penataan kawasan Sekumpul Martapura di Kabupaten Banjar. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mendampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Direktur Rumah Swadaya Indonesia meninjau kawasan Muara Kelayan, Banjarmasin. Menurut Dirjen Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, kunjungan ini dalam rangka meninjau kegiatan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku yang sudah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Di samping itu, pihaknya juga akan mengintegrasikan kegiatan dari Direktorat Jenderal Perumahan untuk melakukan perbaikan terhadap rumah-rumah dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Diharapkan akhir tahun nanti bisa melihat kawasan Kelayan yang dulunya kumuh kini sudah bisa tertata rapi. Kunjungan ke sini ini dalam rangka untuk melihat kegiatan Kotaku yang sudah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun demikian, kami juga harus mengintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan yang dari Direktorat Jenderal Perumahan, ya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap rumah-rumahnya dengan program BSPS. Kegiatan ini merupakan model kolaborasi untuk mewujudkan kawasan yang kumuh menjadi tertata rapi dan mengalami perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu, kolaborasi bisa dilanjutkan di tempat lainnya.
kolaborasi ini kita bisa replikasi di tempat lain, dan kita mulai dari kawasan Muara Kelayan, dimulai dari penataan kawasan. Makanya dulu kumuh, dan sekarang sudah tertata rapi dan sungai-sungai kita semakin hidup. Mudah-mudahan. Tak hanya itu, harapannya masyarakat Banjarmasin juga mendukung dengan adanya penataan kawasan tersebut. Muhail, Banjar TV. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Banjar, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, meninjau dan memantau langsung proyek penataan kawasan sekumpul terpadu yang sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu. Pemantauan yang dilakukannya mulai dari segmen 1 hingga 7 dari kawasan PPS Sekumpul, Persimpangan Ahmad Yani Sekumpul, sekitar ruas jalan Sekumpul, dan ruang terbuka hijau Sekumpul. Untuk itu, Diana Kusumastuti meminta percepatan pengerjaan agar pelaksanaan tahap 1 kawasan sekumpul terpadu dapat selesai sesuai tenggat waktu, yakni 2 bulan dari sekarang. Sementara itu, Bupati Banjar Saidi Mansur menyatakan dukungannya terhadap percepatan proyek tersebut dan siap berdiskusi sesuai tugas dan fungsinya. Hasil peninjauannya sepertinya masih perlu dilakukan percepatan ya, supaya segera selesai di akhir tahun ini. Itu aja Pak. Saya sudah menghimbau sama kontraktor, penyedia supervisinya supaya untuk dilakukan percepatan. Tenaganya kali ya Pak ya, material sama tenaganya yang harus dipercepati. Tadi Pak kontraktornya katanya sudah berkenan. Ya. Ini kan tinggal 2 bulan lagi Bu, optimis Bu selesai Bu? Harus, kalau enggak denda. Oh enggak. Ya. Pembangunan penataan kawasan sekumpul yang mana dimulai dari lampu merah sampai ke jembatan sekumpul ini bisa berjalan dengan lancar. Kami pemerintah daerah tentu tetap melakukan upaya membantu pembangunan ini dengan tugas fungsi kami, dan tugas fungsi secara teknis ya tentu ini di bawah kepala balai. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang diarahkan beliau ini bentuk komitmen pemerintah pusat kegiatan ini sehingga percepatan pembangunan juga bisa berjalan dengan baik. Pihak kontraktor diwakili Divisi Supervisi Quality dan Quantity PT Cahaya Sriwijaya Pahmi optimis pengerjaan ini dapat selesai tepat waktu meski ada menemui kendala dari segi sumber daya manusia dan pembebasan lahan. Betul yang disebutkan oleh Pak Roni tadi, memang bahwa pekerjaan ini memang kita terkendala dengan aspek sosial yang sangat tinggi ya Pak. Mungkin kita semua tahu kawasan sekumpul ini bagaimana. Tapi alhamdulillah dengan keikutsertaan dari pihak Pemda tingkat 2 Kabupaten Banjar dan juga dari pihak Dinas PU, kita bahu-membahu, dan juga unsur lurah dan pemerintah setempat yang paling bawah pun bergerak semuanya, dan alhamdulillah sampai saat ini hal-hal tersebut masih bisa teratasi, sehingga memang jadinya pekerjaan agak terhambat sedikit Pak ya. Dalam arti kita masih optimis karena kita juga memulai membuat schedule pekerjaan step by step, item per item pekerjaan yang kita perhitungkan terhadap alat, material, dan sumber daya manusianya. Dan memang PR sekarang adalah sumber daya manusia. Kalau alat dan material itu sudah boleh dikata tidak ada masalah. Semua item-item pekerjaan yang mungkin dihitung crash program atau yang mungkin nantinya menjadi masalah yang panjang itu sudah berproses. Penataan kawasan religi Sekumpul dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan. Penataan ini dibagi 3 segmen, yakni segmen 1 ditarget selesai pada Desember 2021. Sedangkan segmen 2 dan 3 akan dimulai dikerjakan November mendatang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Rumah Sakit Sultan Suryansah kini terus berbenah melengkapi sarana dan prasarananya, terutama bagi para penyandang disabilitas dengan menambah guiding block yang diresmikan langsung Wali Kota Ibnu Sina bersama wakilnya Arifin Nur. Dan sementara itu, Wali Kota berharap di usia kedua Rumah Sakit Sultan Suryansah ini dapat terus memberikan pelayanan dan perawatan yang terbaik untuk warga Kota Banjarmasin. Menyusul diresmikannya guiding block oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan wakilnya Arifin Nur, kini Rumah Sakit Sultan Suryansah resmi menjadi rumah sakit pertama yang ramah disabilitas penyandang tunanetra.
Usai diresmikan, Guding Blok juga langsung diuji coba oleh sejumlah penyandang tunanetra untuk memasuki area pelayanan. Di kesempatan itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengaku sangat bersyukur di suasana Hari Jadi Kota Banjarmasin, inovasi rumah sakit ramah disabilitas netra tersebut menjadi sebuah kado untuk Kota Banjarmasin, khususnya warga disabilitas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebagai inovasi di hari ulang tahun kedua ini, juga kita meresmikan Rumah Sakit Sultan Suryansah sebagai rumah sakit ramah disabilitas netra atau Radistra. Ini adalah inovasi pelayanan agar warga Kota Banjarmasin tidak peduli siapapun dia punya hak untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan. Artinya Kota Banjarmasin milik semua, ya, city for all, dan tidak boleh ada satupun yang tertinggal, no one left behind. Sehingga ini sesuai dengan visi misi pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Wali Kota berharap di usia kedua Rumah Sakit Sultan Suryansah ini dapat terus memberikan pelayanan dan perawatan yang terbaik untuk warga Kota Banjarmasin, sehingga visi misi Banjarmasin Baiman Barasi Wan Nyaman dan lebih bermartabat dapat terwujud. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, informasi selanjutnya kami hadirkan guna mendukung program ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan 52 motor listrik kepada lurah sekota Banjarmasin. Selain itu, penyerahan motor listrik ini juga sebagai apresiasi kepada para lurah se-Banjarmasin dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus mensosialisasikan terkait energi ramah lingkungan. Sebagai upaya mendukung program ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon, pemerintah Kota Banjarmasin menyerahkan motor listrik untuk lurah sekota Banjarmasin. Penyerahannya berlangsung di lobi Balai Kota Banjarmasin Selasa 28 September. Usai penyerahan, Wali Kota juga menyempatkan diri mencoba kondisi motor ramah lingkungan tersebut di hadapan para lurah dan ASN Pemko Banjarmasin. Wali Kota menyatakan penyerahan motor listrik kepada lurah se-Banjarmasin ini sebagai upaya mendukung program pemerintah hemat energi sekaligus mengurangi emisi karbon. Selain itu, penyerahan motor listrik ini juga sebagai apresiasi kepada para lurah se-Banjarmasin dalam melaksanakan tugasnya sekaligus mensosialisasikan terkait energi ramah lingkungan. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk hemat energi dan juga mengurangi emisi karbon dan energi terbarukan. Ini semua mendukung program Kota Banjarmasin yang ramah lingkungan, kemudian juga sesuai dengan program nomor 7 dari SDGs, yaitu target ke-7 terkait dengan energi hijau dan juga pengurangan emisi karbon. Nah, ini kita berikan sebagai apresiasi untuk lurah-lurah se-Banjarmasin dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kemudian juga sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Lebih jauh, Ibnu Sina menjelaskan untuk menunjang kebutuhan daya listrik terhadap motor tersebut juga akan segera dibangun stasiun pengisian baterai kendaraan listrik di setiap kecamatan dan di Balai Kota Banjarmasin kerjasama dengan PT PLN. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama Lintas Bandua sepekan usai jeda. Kami hadirkan habiskan stok vaksin Pemprov Kalsel, koordinasi Pemko dan Pemkab.